Shalom adik-adik, jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu secara online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Nelci mengajak kita untuk berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan selalu menjaga kami, Tuhan selalu menolong dan melindungi kami. Kami akan belajar firman, kiranya Tuhan menolong sehingga firman ini menjadi sukacita bagi kami. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dari seorang anak remaja. Anak remaja ini adalah seorang putri, namanya adalah Gracia Epifania. Adik-adik, ada yang tahu siapa dia? Pastinya tidak asing lagi di telinga kita dan juga di mata kita. Lah, kok bisa Kak Nerci nggak asing lagi di telinga kita dan mata kita? Ya iya dong, karena Gracia ini selalu kita dengarkan lagu-lagunya dan juga kita bisa lihat di YouTube semua lagu-lagunya Gracia. Salah satu lagunya yang cukup terkenal itu secara singkat kan lagunya Walau ku tak dapat melihat. Nah, itu aja ya. Nah, tapi adik-adik sudah pasti lagu ini tidak asing lagi bagi kita. Bahkan ada banyak sekali lagu-lagu yang sudah dinyanyikan oleh Gracia. Nah, adik-adik, Gracia ini sekarang sudah berusia 14 tahun. Dia lahir dari papa mamanya bernama Pak Suryadi dan juga Ibu Yuli. Nah, adik-adik, Gracia ini dia lahir di tahun 2006. Kelahiran Gracia ini cukup selisih jaraknya dengan kakak-kakaknya. Nah, adik-adik, pada waktu lahir ada sesuatu yang tidak biasa dalam diri si Gracia ini. Apa itu? Waktu dokter memeriksa Gracia, kemudian dokter memanggil ayahnya dan mengatakan bahwa Gracia ini punya kelainan yang terjadi di matanya, di mana selaput mata dari selaput putih yang menutupi bola mata Gracia. Jadi kemungkinan besar Gracia tidak akan bisa melihat atau buta. Nah, adik-adik, sebagai orang tua, Pak Suryadi ini, perasaannya kan bergejolak. Kemudian Pak Suryadi sedih. Kenapa anaknya bisa seperti ini? Apakah saya sebagai orang tua salah atau bagaimana? Lalu Pak Suryadi itu dia bertanya dengan Tuhan, kenapa saya selama 15 tahun menikah, kemudian percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kok justru Tuhan memberikan tantangan sebesar ini? Di tengah-tengah pergumulan dari Pak Suryadi, Tuhan memberikan firman kepada Pak Suryadi ini di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat kedua dan ayat yang ketiga. Nah, Kak Nelci baca ya untuk kita dari Yohanes 9 ayat yang kedua dan ayat pertama dan ketiga. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, waktu Pak Suryadi membaca ayat firman Tuhan ini dari Yohanes 9 ayat 1-3, Pak Suryadi mulai dikuatkan. Lalu dia dapat menerima kenyataan bahwa anaknya Gracia itu akan mengalami
kebutaan. Sama halnya juga dengan istrinya Pak Suryadi, Ibu Yuli, dia juga bergumul. Tetapi Ibu Yuli pun mendapatkan janji Tuhan bahwa satu saat Gracia akan dipakai oleh Tuhan dan dia akan memuliakan nama Tuhan. Dengan mendapatkan firman, dengan mendapatkan janji, kedua orang tua ini mereka mendapatkan sukacita untuk terus mengurus dan merawat Gracia, dan mereka selalu membawa Gracia untuk melayani Tuhan. Sedari kecil Gracia sudah mau ikut melayani Tuhan. Nah adik-adik, Gracia dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia anak yang spesial di mata Tuhan. Dia umur 1 tahun. Ayo, siapa yang masih 1 tahun di sini? Gracia, dia umur 1 tahun itu sudah bisa mengikuti nyanyian loh. Jadi kalau ada orang nyanyi, nanti Gracia bisa ngikutin nyanyinya. Tapi waktu dia bernyanyi, dia nyanyinya juga jelas. Biasanya kan jarang kan adik-adik, kita kalau ketemu anak bayi yang umur 1 tahun, nyanyinya sudah bagus. Tapi Gracia, dia umur 1 tahun, dia bisa mengikuti nyanyian dengan sangat baik. Ini luar biasa. Kemudian waktu dia usianya 3 tahun. Ayo, siapa di sini yang umurnya 3 tahun? Pastinya ada Aci, umurnya 3 tahun. Ada anak-anak yang lain yang umur 3 tahun? Siapa lagi angkat tangan? Pasti adik-adik di rumah, aku Kanelci, aku yang umur 3 tahun. Oke. Yang pada waktu Gracia umur 3 tahun, dia sudah bisa bermain piano. Ayo, siapa yang umur 3 tahun sudah bisa bermain piano? Ayo, siapa? Ada di sini yang sudah bisa main piano di umur 3 tahun? Nanti tolong kasih tahu Kanelci. Lalu di usia yang ke-4 tahun. Ayo, siapa yang umur 4 tahun? Nah, Gracia waktu dia umur 4 tahun, dia punya spesial lagi adik-adik. Sambil bermain piano, dia pun ikut bernyanyi. Waduh, ini spesial loh, Tuhan pakai dia. Walaupun secara penglihatan manusia, dia buta, tapi Tuhan pakai dia, Tuhan berikan karunia yang banyak untuk dia. Umur 4 tahun, dia sudah bisa main piano sambil nyanyi. Siapa yang sudah bisa main piano dan sambil nyanyi? Ayo angkat tangan. Mudah-mudahan ada yang sudah bisa ya, karena selalu di rumah jadi sudah bisa main piano dan bisa nyanyi. Kemudian di tahun 2013, Gracia mengikuti lomba nyanyi anak Indonesia tingkat nasional di Kalimantan Timur. Dia sudah ikut lomba nyanyi di Kalimantan Timur, lalu dia mendapatkan juara 1. Wow, keren, dapat juara 1 di tingkat nasional. Kemudian dia pernah mendapatkan juara 3 penyanyi solo Gloria di Balikpapan, dapat juara 3. Di tahun 2014, Gracia itu mengikuti lomba tingkat nasional di Jakarta. Dan puji Tuhan, dia mendapatkan juara 3. Nah di 2014, waktu dia mendapatkan juara 3, Tuhan mempertemukan Gracia dengan seorang penulis lagu, yaitu Bapak Jason. Nah adik-adik, Pak Jason ini akhirnya bertemu dengan Gracia di rumahnya. Lalu mereka berbincang-bincang, dia melihat Gracia bisa main piano sambil nyanyi. Kemudian Pak Jason ini berkeinginan untuk membuat rekaman kepada Gracia. Dia menawarkan kepada Gracia untuk rekaman lagu-lagu rohani. Dan puji Tuhan, Gracia menerima itu, dan kita sampai hari ini adik-adik bisa menikmati banyak sekali lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Gracia. Di usia dia 14 tahun, usia remaja, Tuhan pakai dia untuk memuliakan nama Tuhan.
Jadi walaupun kondisi fisik dia kelihatan lemah menurut manusia ya, dia buta tidak bisa melihat, tetapi di mata Tuhan, Tuhan memakai dia secara luar biasa dan dia memberkati banyak anak-anak dan juga memberkati banyak orang di muka bumi ini melalui talenta dan karunia yang Tuhan Yesus berikan untuk Gracia. Puji Tuhan ya adik-adik ya, kita dapat belajar dari Gracia. Dia dapat menerima dirinya, kelemahan dirinya untuk bangkit, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, satu bagian firman Tuhan kita baca bersama-sama, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Adik-adik, mari kita baca Yeremia 29 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin, puji Tuhan. Kita bersyukur di mata Tuhan, Tuhan tahu masa depan adik-adik. Walaupun adik-adik masih kecil, umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 11 tahun, adik-adik berpikir nanti aku kayak mana ya masa depanku? Adik-adik tidak perlu takut. Karena masa depan adik-adik, cita-cita adik-adik itu ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Jadi adik-adik, mari hari ini kita terus belajar taat, terus melayani Tuhan. Kadang-kadang kan kita disuruh ayo pimpin pujian, kita merasa malu, kita minder, kita takut, takut nanti kalau aku pimpin nyanyi di depan nanti aku salah, kalau aku salah nanti aku diketawain sama teman-teman. Kita tidak boleh takut, kita tidak boleh malu. Kenapa? Karena Tuhan yang panggil, Tuhan yang pilih kita, Tuhan akan menolong kita dan memberikan keberanian kepada kita. Kalau adik-adik kesulitan di sekolah dalam belajar, adik-adik datang kepada Tuhan memohon supaya Tuhan memberkati adik-adik, Tuhan pasti akan memberikan adik-adik kemampuan untuk dapat mengikuti pelajaran di sekolah. Jadi demikian firman Tuhan hari ini. Kita boleh belajar dari Gracia Epifania dalam kisah hidupnya, bagaimana Tuhan pakai dia untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hari ini Tuhan juga punya rencana untuk adik-adik semua. Jangan takut, tetap berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan tutup di dalam doa. Nanti setelah kita tutup dalam doa, ada nyanyian yang kita boleh nyanyi bersama-sama, lagu daripada Gracia, Walau Ku Tak Dapat Melihat. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk kisah hidup dari seorang anak Gracia yang Tuhan pakai dia di tengah-tengah keterbatasannya. Tuhan boleh memberkati dia untuk menjadi berkat bagi seluruh umat Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah, shalom. Dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku.
sayang, rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk